Salam Victorious People. Puji Tuhan kita berjumpa dalam program Saturday Morning Prayer. Saya percaya di hari baru yang Tuhan berkati bagi kita semua akan selalu ada rahmat baru seperti janjinya yang akan dilimpahkan kepada kita. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang tiada habis-habisnya di dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap hari-hari kami. Saat ini Tuhan, di hari yang Kau jadikan, berkati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap langkah-langkah kami. Biarlah firman-Mu menjadi benih dalam hidup kami, tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah lebat, sehingga setiap kami pemirsa dimanapun kami berada, hidup kami menjadi suratan yang terbuka, menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Ya, pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita akan melihat ayat-ayat firman Tuhan yang akan memberkati kita. Terlebih dahulu saya mengajak Anda, kalau Anda ada Alkitab atau gadget yang bisa menolong Anda untuk membuka Alkitab, mari kita perhatikan dari kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, terlebih dahulu kita membaca dari ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kolose pasal yang ketiga dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kekasih-kekasih Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang terakhir berkata, kamu tahu bahwa dari manusia, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Iya, pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan, kita memang membaca beberapa ayat sebagai ayat pembuka kita pada kesempatan hari ini, tetapi kita akan melihat pengulasannya mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24. Nanti saya akan cuplik beberapa ayat sebelumnya untuk bisa menerangkan apa yang akan kita renungkan pada kesempatan hari ini. Iya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab katakan, hai hamba-hamba. Hai hamba-hamba. Bicara hamba, maka ada Tuhan yang menjadi pemimpinnya. Tuhan memiliki hamba, hamba memiliki Tuhan. Dan hamba itu dikatakan bahwa engkau harus mentaati Tuanmu dalam segala hal. Karena nanti dari sanalah mereka akan ditentukan berkatnya, ditentukan upahnya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari ini kita tidak berprofesi sebagai seorang hamba seperti zaman dahulu dikenal sebagai budak, tetapi di dalam Tuhan kita adalah hamba-hambanya. Dan kita harus belajar bagaimana posisi seorang hamba dan keberadaan seorang hamba di dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-12 dalam pasal yang ketiga, dikatakan seperti ini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saudaraku yang kekasih, pada zaman dahulu kala bicara hamba, bicara budak. Dan budak itu diperjualbelikan di pasar budak. Kadangkala kalau kita menyaksikan di televisi, budak-budak itu dijejerkan sedemikian rupa, lalu ditawarkan kalau ada tuan-tuan yang mau membelinya. Nah, ketika dijejerkan, tuan-tuan itu tidak langsung membelinya, menunjuknya lalu bawa pulang. Mereka pasti akan memilih
mana yang cocok buat mereka, mana yang baik, yang bagus buat mereka. Dan kalau mereka menemukannya, mereka akan membelinya, mereka akan membayarnya, dan kemudian mereka akan bawa pulang. Begitulah ya proses seorang budak untuk bisa keluar dari pasar budak untuk menuju kepada rumah tuannya. Nah, saudaraku yang kekasih, demikian pula kita. Alkitab berkata dulu kita hamba dosa, kita hamba kegelapan. Ya, maut menjadi bagian di dalam diri kita. Tetapi praise God, puji Tuhan, Allah berkenan untuk memilih kita. Dia pilih kita. Bahkan Alkitab berkata bukan kita yang cari Tuhan, tetapi Tuhan yang cari kita. Dan Tuhan berkenan memilih kita, membayar lunas dengan darahnya. Dan kemudian kita menjadi hamba-hambanya. Jadi kita bukan sekedar hamba, kita bukan sekedar orang biasa-biasa, tetapi dengar baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Dan ketika kita dipilih, saudaraku yang kekasih, maka kita harus memahami bahwa tugas utama kita adalah mengabdi kepada Tuhan. Kalau kita hambanya Tuhan, maka tugas utama kita adalah mengabdi kepada Tuhan kita. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita bisa demikian? Alkitab berkata di ayat yang pertama dalam pasal yang ketiga kitab Kolose, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, ya, dikatakan bahwa pikirkan atau carilah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita sudah lunas dibeli oleh Tuhan, maka Alkitab berkata seyogianya kehidupan kita berfokus kepada Tuhan, hanya memikirkan tentang Tuhan, hanya memikirkan bagaimana kita menyukakan hati Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hatinya. Nah, itulah konsekuensi kalau kita menjadi umat pilihan. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada padaku. Aku semakin berkurang-kurang, Kristus semakin bertambah-tambah. Sehingga kalau kita sadar bahwa kita umat pilihan Allah, hamba yang telah dibeli lunas dengan darahnya, dengar baik pemirsa yang diberkati Tuhan, maka seyogianya kita senantiasa memikirkan tentang Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa memikirkan tentang Tuhan? Maka dikatakan ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu, bukan separuh-separuh, bukan sedikit-sedikit, tetapi segalanya, semuanya. Nah, apa yang harus dimatikan? Segala sesuatu yang duniawi. Di antaranya Alkitab berkata demikian, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ketujuh mengatakan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara pemirsa bisa melanjutkan membacanya sendiri. Dikatakan kalau kita mau bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas, karena kita adalah hamba-hamba pilihan Allah, maka matikanlah segala keduniawian yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin memiliki kebiasaan membicarakan orang lain, memfitnah orang lain, kita biasa berjudi pada masa dahulu kita biasa ya melihat tontonan-tontonan yang tidak layak, pornografi, kita selingkuh, kita berzina dan lain sebagainya. Alkitab tegas berkata, ketika kita menjadi hambanya, bagian kita adalah mematikan perkara-perkara yang demikian. Karena seyogianya kalau kita tahu bahwa Allah kita kudus, maka selayaknya kita juga adalah pribadi yang kudus. Imamat 19 ayat yang kedua mengatakan demikian. Matikanlah bersama dengan pertolongan Roh Kudus tentunya yang diberikan kepada kita. Matikanlah segala perkara-perkara duniawi kita. Ada banyak orang berkata rasanya mustahil. Tidak ada yang mustahil kalau kita melibatkan Tuhan. Karena sesungguhnya kita mau mendapatkan apa yang menjadi bagian kita. Ingat tadi kita baca dalam ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 bahwa upah seorang hamba sudah ditentukan.
Jadi kalau kita bekerja, ada upahnya. Dan kalau kita bekerja dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang menentukan upah kita. Kita sudah ditentukan apa yang akan kita terima. Tuhan sudah menentukan apa yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Wah, luar biasa pemirsa. Kalau kita melayani Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Dan kalau Tuhan kita baik, Tuhan kita nggak pernah berdusta, Tuhan kita tidak pernah curang, Tuhan kita tidak pernah tidak adil dalam memberkati kita. Bagian kita kerja saja, bagian kita lakukan yang terbaik saja dengan apa yang bisa kita lakukan. Bagian kita adalah senangkan hatinya saja senantiasa. Kita tidak perlu memikirkan apa yang akan kita dapat. Kita tidak perlu memikirkan upah apa yang akan kita bawa pulang. Alkitab tegas berkata, semuanya sudah ditentukan Tuhan. Sehingga mari tetap bersyukur dalam segala perkara. Bersukacita di dalam setiap aktivitas yang ada. Karena 1 Korintus 15:58 berkata bahwa jerih lelah di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau saja di dalam hidup hari-hari kita menemukan pemimpin yang baik dalam diri kita, Tuhan yang baik, di mana kita bekerja bersama dengan Dia. Betapa bahagianya kita, karena kita pasti akan diperlakukan baik oleh-Nya. Apalagi kalau pemimpin kita adalah Tuhan. Apalagi kalau Tuhan kita adalah Tuhan. Langit dan bumi Dia yang punya, segenap isinya Dia yang ciptakan. Dan tidakkah itu akan dianugerahkan kepada hamba-Nya yang setia kepadanya? Pastikan hari ini engkau bukan lagi hamba dunia. Pastikan hari ini engkau bukan lagi hamba kegelapan. Tetapi pastikan hari ini engkau adalah hamba-Nya Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan menjadi berkat bagi pemirsa sekalian. Mari kita tutup program ini dan kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami adalah hamba-hamba yang Engkau pilih dan Engkau jadikan untuk melayani dan mengabdi kepadamu. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami, dan Engkau tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Engkau pasti akan memberkati kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa, menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami lepaskan damai sejahtera ilahi bagi Indonesia dari Sabang, Merauke, Miangas sampai Rote ya Tuhan. Kau berkati bangsa kami, para pemimpin-pemimpin kami, dari mulai presiden sampai seluruh jajaran yang ada, bahkan pemimpin-pemimpin daerah kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi di mana COVID-19 masih ada di mana-mana, Tuhan lindungi bangsa kami, berkati bangsa kami, berikan hikmat untuk bisa mengendalikan segala sesuatunya. Kami percaya Indonesia di tangannya Tuhan, Indonesia ada dalam perlindungannya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi para pemirsa dimanapun mereka berada. Kalau ada mereka yang lemah, Engkau kuatkan. Kalau mereka sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang perlu penghiburan, Engkau adalah sumber sukacita yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih untuk segala sesuatunya Bapa. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu sekali lagi Bapa. Biarlah itu menjadi rema, bertumbuh berbuah lebat, hidup kami jadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.